kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas buku tematik kelas 2, tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Pembelajaran 5 ada di halaman 43 sampai dengan 53. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5. Pada sore hari, Benny mempunyai tugas. Tugas Benny membersihkan sangkar burung. Kemudian, Benny mengambil sangkar burung. Benny membersihkan sambil bernyanyi. Benny menyanyikan lagu Burung Kutilang. Ayo mengamati anak-anak. Perhatikan gurumu membacakan puisi. Puisi tentang burung kutilang. Dengarkan dengan penuh konsentrasi. Di sini Bu membacakan, anak-anak menyimak. Burung kutilang. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi. Bersiul-siul sepanjang hari. Dengan tak jemu-jemu, mengangguk-angguk sambil berseru, trilili-lili, lili-lili. Sambil berloncat-loncatan, paruhnya selalu terbuka. Digeleng-gelengkan kepalanya, menentang langit biru. Tandanya suka ia berseru, lili, 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 lili. Perlu anak-anak ketahui bahwa puisi berjudul Burung Kutilang ini terdiri atas 1 bait dan 1 bait. Puisi ini terdiri atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Terdiri atas 12 baris. Ayo berlatih anak-anak. Kamu telah mendengarkan puisi yang dibacakan gurumu. Buatlah pertanyaan tentang puisi tersebut. Mintalah temanmu menjawabnya. Di sini Ibu memberi 1 contoh kalimat tanya anak-anak. Ini. Berapa banyak baris dalam 1 bait puisi di atas? Jangan lupa untuk membuat kalimat tanya. Kata tanya di sini ini berapa diusahakan diletakkan di awal kalimat. Awal kalimat menggunakan huruf kapital, akhir kalimat tanya diberi tanda tanya. Ini alternatif jawaban teman. Dalam 1 bait puisi di atas ada 12 baris. Jangan lupa awal kalimat huruf kapital, akhir kalimat diberi tanda titik. Ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan dengan temanmu makna kata-kata berikut. Ibu mulai dari soal nomor 1 anak-anak. Ada kata cemara. Maknanya adalah pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya lurus menyerupai tiang. Daunnya kecil-kecil seperti lidi. Kata kedua bersiul anak-anak. Maknanya adalah menirukan bunyi suling dengan mulut. Kata ketiga adalah jemu. Jemu ini maknanya kata yang sama dengan bosan. Sama artinya dengan bosan anak-anak. Kata keempat berseru. Itu maknanya menarik perhatian dengan suara nyaring. Kata kelima paruh anak-anak. Maknanya adalah mulut burung, ayam, dan itik. Kamu perlu menguji hasil diskusimu. Caranya dengan mengerjakan latihan berikut. Ini petunjuknya. Temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Di sini untuk jawabannya sudah ada di peta sebelah kanan sini anak-anak. Ibu mulai dari soal nomor 1 di sini mulut burung, ayam, dan itik. Mulut burung, ayam, dan itik itu disebut paruh. Kita cari di sini di awalan huruf P. P-A-R-U-H. Ini membentuk kata paruh anak-anak. Nanti anak-anak boleh memberi warna sendiri di sini nih.
Lanjut, ini soal ke-1 sudah, soal kedua. Menirukan bunyi suling dengan mulut itu bersiul. Kita cari awalan huruf B di sini, naik B E R S I U L, bersiul. Di sini dari bawah ke atas anak-anak ini membentuk kata bersiul. Sini. Lanjut ke soal ketiga, menarik perhatian dengan suara nyaring. Ini tadi Ibu beri tanda panah ke sana anak-anak, ke kanan. Ini panahnya ke atas. Ini membacanya panahnya ke atas. Ini tadi berseru. Ini panahnya ke bawah. Ini selanjutnya yang keempat, kata yang sama dengan bosan yaitu jemu anak-anak. Ini ada kata jemu di sini. Di sini ada kata jemu. Ini panahnya dari kiri atas ke kanan bawah membacanya. Ibu lanjutkan anak-anak. Di sini pohon yang berbatang tinggi lurus. Pohonnya menyerupai tiang, daunnya kecil-kecil seperti lidi. Ini adalah pohon cemara anak-anak. Di sini ini ada kata cemara di sini. Membentuk kata cemara. Ini membacanya dari atas ke bawah. Nanti anak-anak bisa mencoba sendiri ini. Ayo membaca anak-anak. Pahami puisi berikut. Bacalah dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Ibu ingatkan kembali kalau lafal itu cara kita membaca bunyi bahasanya. Kalau intonasi itu tinggi rendahnya nada. Kalau ekspresi itu mimik wajah kita. Baik, Ibu bacakan anak-anak. Burung berkicau. Di pagi hari, kulihat engkau berayun-ayun sambil berkicau. Kadang ku ingin memiliki sayap dan suara sepertimu, suara yang sangat merdu, kicauan di langit biru. Karya Erika Artadini, SD Negeri Kebumen 1. Berikan tanggapan tampilan temanmu, seperti kelebihan dan kelemahan dalam membaca puisi, agar kita bisa menanggapi dengan baik tampilan teman saat membaca puisi. Saat teman membaca puisi, kita harus menyimak dengan baik anak-anak. Di sini Ibu memberi contoh kelebihan dan kelemahan saat membaca puisi. Kelebihan Penny dalam membaca puisi yaitu lafalnya sangat jelas dan intonasinya bagus. Kelemahan Penny dalam membaca puisi yaitu ekspresinya kurang sesuai dengan isi puisi. Mimik wajahnya kurang sesuai dengan isi puisi. Penny telah selesai membersihkan sangkar burung. Penny menggantungkan sangkar burung di tempat semula. Kemudian Penny bermain di taman. Mainan di taman banyak macamnya. Ada mainan bergelantungan, ada mainan perosotan, ada mainan ayunan. Penny memilih mainan untuk bergelantungan. Ayo mencoba anak-anak. Di sini tampak Penny sedang melakukan aktivitas bergantung pada di sini tiang berpalang anak-anak dan bergantung dengan dua tangan. Pada gambar pertama, tangan Penny bergantung, kaki lurus ke bawah. Di sini tampak kakinya lurus ke bawah anak-anak. Di gambar kedua, tangan Penny bergantung, paha diangkat ke depan. Ini pahanya diangkat ke depan. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Tangan Penny bergantung, kaki ditekuk ke belakang. Di sini bergantung, selanjutnya kakinya ditekuk ke belakang. Di gambar keempat, tangan Penny bergantung, kaki memanjang ke depan. Di sini kaki Penny memanjang ke depan. Lanjut ke gambar kelima anak-anak. Tangan Penny bergantung, kaki memanjang ke belakang. Di sini tampak kaki Penny memanjang ke belakang. Di gambar keenam, di sini tangan Penny bergantung, paha diangkat ke samping. Tampak paha di sini diangkat ke samping.
Apa yang sedang dilakukan Benny? Benny melakukan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan. Pernahkah kamu melakukan seperti Benny? Kalau anak-anak pernah, kita jawab pernah. Lakukan gerakan seperti Benny. Ikuti arahan gurumu. Ayo bercerita anak-anak. Ceritakan gerakan yang dilakukan Benny. Tuliskan pada kotak berikut. Benny melakukan variasi gerak bertumpu dan bergantung dengan tangan. Pada gambar pertama, Benny bergantung dengan kaki diluruskan ke bawah. Pada gambar kedua, bergantung dengan kaki diangkat ke depan. Selanjutnya, pada gambar ketiga, bergantung dengan kaki ditekuk ke belakang. Pada gambar keempat, bergantung dengan kaki memanjang ke depan. Pada gambar kelima, bergantung dengan kaki memanjang ke belakang. Pada gambar keenam, bergantung dengan paha diangkat ke samping. Benny mempunyai banyak teman. Benny juga anak yang baik. Benny pandai bergaul. Teman Benny ada yang menjadi pengurus masjid. Pengurus masjid tiba-tiba ke rumah Benny. Pengurus masjid perlu bantuan. Bantuan untuk korban banjir. Benny memberi sumbangan korban banjir. Benny memberi contoh yang baik. Contoh ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ini merupakan pengamalan sila kedua Pancasila. Ayo berlatih anak-anak. Perhatikan gambar berikut. Berikan centang untuk gambar yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita mulai dari gambar yang pertama. Tampak di sini Benny memberikan sumbangan melalui panitia pembangunan masjid. Ini artinya Benny gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Sesuai dengan sila kedua anak-anak, kita centang. Di sini di gambar kedua tampak Benny mau berteman dengan Siti ataupun Lani yang berbeda suku maupun berbeda agama ataupun berbeda etnis. Ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila anak-anak, jadi tidak kita centang. Lanjut ke gambar ketiga anak-anak. Tampak Benny di sini sedang membantu ayahnya memperbaiki sepeda motor. Membantu ayah yang sedang memerlukan pertolongan atau bantuan, ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita centang anak-anak. Di gambar keempat tampak satu keluarga yang berdoa sebelum makan. Berdoa sebelum makan itu sesuai dengan sila pertama Pancasila. Ini tidak kita centang. Soal nomor 5 tampak di sini Benny dengan kakak ini selalu hidup rukun anak-anak. Selalu hidup rukun, tidak saling mengejek, saling menghormati, saling menghargai. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila ini. Kita centang. Di gambar ke-6 tampak Benny sedang membantu ibu memasang jam dinding. Membantu ibu yang sedang memerlukan bantuan ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kita centang anak-anak. Ayo mengamati anak-anak. Benny bermain di taman. Benny bermain gantungan di taman. Tangannya kurang kuat memegang gantungan. Tangan kanannya tidak berpegangan lagi. Benny hampir jatuh. Ayah melihat Benny hampir terjatuh. Ayah langsung menolong Benny. Benny bersyukur karena ditolong oleh ayahnya. Tampak di sini ayah Benny ketika Benny akan terjatuh, ayah Benny segera menolong Benny. Untuk menambah wawasan anak-anak, di sini Ibu beri tambahan materi anak-anak. Bunyi sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Ini gambarnya anak-anak, ini gambar rantai. Contoh pengamalan sila kedua Pancasila di rumah yaitu
Yang pertama, mau membantu ayah ketika ayah butuh pertolongan. Yang kedua, mau membantu ibu ketika ibu butuh pertolongan. Yang ketiga, mau membantu adik ketika adik butuh pertolongan. Yang keempat, mau berbagi makanan dengan kakak. Yang kelima, membantu adik saat kesulitan dalam mengerjakan PR. Ini adalah contoh-contoh pengamalan sila kedua di rumah anak-anak. Ayo bercerita. Ceritakan pengalamanmu, pengalaman yang menunjukkan sila kedua Pancasila. Beni sangat mencintai orang tua. Beni juga menghormati dan menaati nasihat orang tua. Beni patuh terhadap orang tua. Perbuatan ini merupakan sikap yang sesuai sila kedua Pancasila. Ayo kamu terapkan di rumah masing-masing. Tuliskan pengalamanmu di rumah. Pengalaman yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Kerjakan pada kolom berikut. Ini Ibu memberi satu contoh saja anak-anak. Ibu terjatuh dari sepeda. Hari Minggu pagi, aku dan kakakku sedang bermain bola bekel di depan rumah. Saat kami sedang asik bermain, ibu pulang dari belanja dengan naik sepeda. Saat hendak berbelok memasuki halaman rumah, tiba-tiba ibu terjatuh bersama sepedanya. Untung ibu tidak terluka, tetapi kantong belanjaan ibu terjatuh. Kentang dalam kantong itu berhamburan. Kakak segera menolong ibu dengan mengangkat sepedanya. Aku mengumpulkan kentang-kentang yang berserakan dan memasukkan kembali ke dalam kantong. Setelah selesai, ibu masuk ke dalam rumah untuk beristirahat. Kakak segera memarkir sepeda ibu di garasi. Aku membawa kantong belanjaan ibu ke dapur. Setelah ibu istirahat, kami bertiga memasak bersama di dapur. Contoh cerita pengalaman di atas menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila di rumah, karena sudah memberi pertolongan kepada ibu yang membutuhkan pertolongan. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.